Terakhir pelajaran kita kemarin adalah tentang pembahasan nuzul Isa alaihi salam atau keluar turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang dikatakan adalah atau keluarnya Nabi Isa alaihi salam dari langit bersamaan atau setelah kemunculan dari Al-Imamul Mahdi alaihi salam. Jadi Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa merupakan salah satu tanda dari Yaumus Sa'ah atau hari kiamat yang semakin dekat. Tujuan dari diturunkannya atau diturunkannya Nabi Isa adalah untuk meluruskan akidah Nabi Isa. Meskipun pada saat itu ada Imam Mahdi, tapi karena yang membawa syariat atau ajaran Nabi Isa pada zaman Nabi Isa adalah Nabi Isa, maka Nabi Isa lah yang meluruskan dari ajaran-ajaran yang sudah dibengkokkan atau dirubah oleh kaumnya atau pengikutnya yang menyimpang, dan juga merubah dari kitab Injil yang aslinya. Nah, melanjuti dari pelajaran berikutnya, salah satu dari tanda hari kiamat atau semakin dekatnya hari kiamat adalah ikhraju dabati minal ard, keluarnya dabah. Nah, dabah ini memiliki makna atau arti yang harus kita rujuk kepada kamus ya, karena bahasa Arab ini tidak seperti bahasa yang lain yaitu baku, tapi bahasa Arab mempunyai perkembangan makna, perkembangan misdak atau wujud-wujudnya di luar bisa menjadi berubah. Itulah kekayaan dari bahasa Arab yang bisa mengikuti dari perkembangan zaman. Maka itu di sini dabatun diartikan seperti apa? Apakah maksudnya adalah hewan atau dia adalah manusia? Nah, kita perlu lihat dari ayat ya. Kita kembalikan dari ayat. Meskipun ayat yang menjelaskan tentang dabah ini adalah ayat mutasyabih, ayat yang butuh kepada penafsiran yang sangat dalam, sangat panjang. Penafsiran bukan hanya kepada ayat juga, tapi kepada riwayat-riwayat. Nah, kita baca ya. Ikhraju dabati minal ard, keluarnya makhluk ya dari bumi. Nah, keluarnya makhluk dari bumi bukan dia keluar dari dalam bumi. Dia makhluk maksudnya keluar atau dia muncul dari bumi, maksudnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, ayatnya qala ta'ala wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatun minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa iza waqa'al qaul, ketika terjadi qaul ini kan kalau dalam bahasa Arab qala yaqulu qaul, perkataan, tapi maksud dari kata qaul di sini bukan perkataan ya, bukan apakah perkataan atau sesuatu yang lain. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Ketika terjadi qaul ada yang mengartikan dia adalah ucapan, ada yang mengartikan itu adalah azab ya. Alaihim, ketika terjadi qaul kepada mereka, akhrajna kata Allah, kami mengeluarkan kata Allah, lahum pada mereka dabatan, yaitu makhluk minal ard, dari muka bumi. Tukallimuhum, tukallim itu berbicara ya. Annanas, dabah itu tukallim, yang berbicara ini adalah dabah. Dabah itu berbicara kepada manusia. An-nas yang menjelaskan bahwa apa? An-nas, bahwa manusia mereka itu kanu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami la yuqinun, tidak beriman. Jadi dabah ini ketika keluar dari muka bumi atau datang ke muka bumi berbicara, menjelaskan bahwa mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, taudhih, penjelasan ayat di sini yatawaqqaf ala idahi umur, ada beberapa poin ya. Yang pertama, ma huwal murad min qaulih, apa maksud yang dimaksud dari wa iza waqa'al qaulu alaihim. Wa iza waqa'al, ketika terjadi qaul itu ada yang mengartikan dia perkataan, ada yang mengatakan azab. Alaihim, apa yang terjadi? Ma huwal murad min dabah al mukhrija minal ard, apa yang dimaksud dengan melata ini? Hewan melata ini apa? Yang melata yang dikeluarkan al mukhraja minal ard, yang dikeluarkan dari bumi ini atau diturunkan di muka bumi ini atau diadakan di muka bumi ini. Apa? Karena apa? Melata ini kan kadang identik dengan orang ini dengan hewan, tapi kalau kita melihat ilmu logika, penggunaan kata hewan itu ya, itu penggunaannya bukan hanya untuk hewan seperti sapi, tapi manusia juga dikatakan hewan. Tapi hayawanun natik, manusia yang
berpikir. Hewan seperti maka itu apa perbedaan antara kita dengan hewan yang ada di luar seperti kerbau itu natik. Kita sama-sama hewan dalam ilmu logika. Sama-sama hewan, hanya perbedaannya kita berakal, natik, sedangkan hewan itu tidak. Maka itu dabah, arti yang kalau yang dimaksudkan itu adalah hewan, tidak harus identik dengan arti hewan yang ada di luar itu seperti sapi, kerbau, tidak harus. Bimaza tatakalam hazihi dabah wa maza taqul, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, apa yang disampaikan oleh dabah ini? Apakah kemarin Anda sudah jelaskan, apakah ada hewan yang bisa berbicara? Kita tidak berbicara seperti burung beo, burung kakatua, tidak. Itu karena ada latihan atau karena ada didikanlah dari pelatihnya sehingga dia bisa berbicara. Tapi pada hakikatnya hewan itu tidak berbicara. Apakah mungkin Al-Quran berkata di sini maksudnya adalah hewan itu berkata bahwa mereka manusia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Apakah maksudnya dabah di sini seperti hewan yang berkaki 4 atau yang melata? Ma huwal mawdi'u qawlihi subhanahu fil ayah. Apa tema, maksudnya maksud yang dibahas di dalam ayat ini apa? Innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yang dibahas adalah bahwa mereka itu tidak beriman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak mempercayai kebesaran Allah. Seperti zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu kan banyak didustakan oleh umatnya. Mereka mendustakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mukjizat nabi itu sudah diberikan, tetap saja mereka mendustakan. Nah, pada saat nanti juga akan terjadi seperti itu. Mereka akan mendustakan kebesaran-kebesaran Allah atau keajaiban-keajaiban Allah, sehingga mereka dikatakan mereka tidak beriman. Fahal huwa yahki qaulu dabah, apakah maksudnya ini perkataan dabah yang akan menceritakan tentang mereka yang tidak beriman atau mendustakan ayat-ayat Allah? Au huwa ta'lil sadril ayah, atau dia merupakan awal dari ayat yang akan dijelaskan dengan ayat yang lain. Mahwal, kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada tafsir ayat bil ayat yang lain, satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Mahwal murad minal ayah, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini? Wa mahwal hadab min ihrajil dabah, apa tujuan dikeluarkan dabah ini, makhluk melata ini? Manusia juga makhluk melata, melatanya dengan 2 kaki. Jadi di muka bumi ini hewan ada yang melata dengan 2 kaki, ada yang melata dengan 4 kaki bahkan lebih, ada yang melata dengan tubuhnya seperti ular dan sejenisnya. Ma huwa zaman ikhrajiha, kapan dabah ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makhluk ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haq anna hazihil ayah. Nah, kalau kita lihat dari kandungan ayat di sini, ihdal ayat allati yahiku bihal ibham min jiha au min jihad. Jadi ayat ini adalah salah satu ayat yang mubham, yang butuh kepada penjelasan yang sangat dalam. Walaisa laha fil Qur'an ma yushabihu fil madmun. Yang mana kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an itu kan ada yang disebut ayat muhkam, ada yang disebut ayat mutasyabih. Ayat yang muhkam adalah ayat yang jelas, tidak butuh kepada tafsiran ayat yang lain. Tapi kalau ayat mubham, ayat mutasyabih adalah ayat yang butuh pada penafsiran ayat yang lain. Ayatnya itu zohirnya tidak jelas, dia butuh ditafsirkan. Nah, ini bagi kita. Jadi kalau dinisbatkan Al-Quran kepada kita manusia biasa, ayat itu ada 2, ayat mutasyabih dan ayat muhkamat, yaitu ayat yang jelas dan ayat yang butuh kepada penafsiran. Tapi kalau ayat Al-Quran dinisbatkan kepada Rasulullah dan para imam, itu tidak ada ayat yang mutasyabih dan muhkam. Semua ayat bagi Rasulullah dan imam itu jelas. Karena apa? Ya karena mereka adalah Qur'anun natik. Mereka adalah Quran natik, Quran yang berbicara. Sedangkan Quranus somit adalah kitab Al-Quran, kitabnya. Fala manas minal im'an fiha nafsuha, maka kita sulit untuk menimbang atau melihat secara zahir dari ayat yang tadi masalah dabbah itu. Awil luju ila riwayat al-waridah aulaha. Nah, kita harus kembali atau mengembalikan ayat itu penjelasannya kepada riwayat-riwayat yang ada, karena tidak ada ayat yang menjelaskan lagi tentang ayat itu. Amma soal al-awwal. Di sini pertanyaan yang pertama yang tadi telah dilontarkan tentang waqa'al qaul.
Apa yang dimaksud dengan wa iza waqa'al qaul alaihim? Nah, di sini wa iza wa waqa'a qaulu alfal murad min wuqu'il qaul alaihim huwa istihqaquhum lil azab. Maksudnya adalah mereka yang berhak untuk disiksa. Wa waqa'a fi'il madhi, dan telah terjadi qaul azab alaihim untuk mereka. Zalamu fahum la yantikun, yaitu dengan apa yang telah mereka zolimi. Jadi di sini ayat yang tadi wa iza waqa'al qaulu, kalau ini alaihim akhrajna, surat An-Naml. Kalau ayat yang lainnya ada di dalam surat An-Naml ayat 85 ya. Surat An-Naml ayat 85. Walaisal murad minal qaul qaulu lafzi, qaulun bukan maksudnya qaul itu adalah lafzi, perkataan, bukan qala yaqulu kan kalau bahasa Arab qala yaqulu qaul itu adalah perkataan, berkata, tapi bukan maksudnya di sini lafzi, perkataan yang keluar yang berupa huruf, bukan. Bal qaul takwini al musawik li tahaqqukil azab, bahkan maksud dari qaul di sini adalah takwini. Apa maksudnya? Yaitu adalah sebuah wujud dari siksa yang diberikan Allah atau yang diturunkan oleh Allah kepada mereka yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa waqa'al qaul ya. Wa husuluhu fil kharid wa qad arafta annal alam fi'lullah, dan kita telah mengetahui bahwa alam ini adalah fi'il Allah. Allah yang menciptakan. Wa fi'luhu kalamuh, perbuatannya adalah kalamnya. Fi'il Allah, perbuatan Allah itu juga adalah kalam Allah. Wal ayatan naziru qaulu, dan kita bisa melihat contoh dari ayat yang lain tentang qaul, yaitu seperti afaman haqqa alaihim kalimatul azab. Jadi qaul kalimatul azab, azab aja itu di apa, kalimatul azab. Kalimatul azab maksudnya azab, kalimah. Jadi kalimatul azab bukan kata siksaan, bukan berupa tulisan kata siksaan. Kalimatul azab. Tapi apa kalimatul azab maksudnya apa? Siksaan itu sendiri. Dia berupa kalimatul afaman haqqa alaihim. Jadi jelas nanti bagi mereka itu apa? Kebenaran tentang azab, bukan hanya perkataan. Afa anta tunkizu man finnar. Wa amma, ini yang pertama maksud dari qaul itu adalah azab. Wa amma sani faddaba fil lughah wal Qur'an tutlaq ala kulli ma yudabbu alal ar. Adapun yang kedua, dabbah di dalam bahasa dan maksud dan dalam Al-Qur'an, maksud artinya adalah tutlaq ala setiap yang melata di muka bumi. Setiap yang melata di muka bumi disebut dengan dabbah. Seperti kita juga disebut dabbah karena melata, berjalan dengan 2 kaki. Hewan yang lain ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 7 kaki atau 8 kaki. Ada yang berjalan dengan 40 kaki seperti ulat 1000. Ada yang berjalan dengan sekian kaki, itu dabbah semua. Ada yang melata dengan perutnya seperti ular, ulet dan lain sebagainya, itu adalah juga hewan disebut dabbah. Kita juga dabbah yang melata dengan 2 kaki. Yaqulu subhana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin, dan semua yang melata di muka bumi Allah akan memberi rezeki. Semua yang melata di muka bumi Allah akan illa 'alallahi rizquha, Allah telah tanggung rezekinya. Termasuk kita manusia. Semua hewan-hewan yang ada yang kita anggap tidak bermanfaat akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Kadang kan kita mengatakan, untuk apa Allah menciptakan kalajengking tidak bermanfaat untuk kita? Untuk kita nggak bermanfaat, tapi untuk hewan lain bermanfaat. Allah tidak menciptakan makhluk ini selain kita untuk kita, enggak. Allah menciptakan semut bukan untuk kita, tapi untuk hewan lain, untuk makanan hewan lain, seperti untuk makanan hewan terenggiling. Allah menciptakan kelinci atau apa ya, bukan untuk kita makan. Untuk ada singa, ada binatang lain yang memakan binatang juga, butuh kepada protein, butuh kepada daging. Kita aja butuh kepada daging, binatang lain juga butuh kepada daging, kan gitu. Jadi Allah menciptakan semuanya itu adalah dengan rantai kehidupannya telah Allah berikan rezeki masing-masing, termasuk kita. Fala wala yazhar min nafsil ayat annahu min ayyi naw'in minad dawab. Tapi di sini nggak jelas ayat ini maksudnya, maksud dari dabbah melata yang dimaksudkan ayat ini dari jenis mana? Dari jenis apa? Ahwa insan au hayawanun, apakah dia manusia atau hewan? Maksudnya dabbah. Fala manas minar ruju ila riwayat. Kita nggak bisa mengartikan dengan zohir ayat yang ada searti ayat dabbah di dalam Al-Quran, kecuali rujuk ila riwayat. Kita kembali kepada Al-Quran allati nusir ila masadiri akhirul bahas, yang nanti akan dijelaskan di akhir pembahasan. Kita harus
harus merujuk kepada apa? Riwayat-riwayat yang menjelaskan arti dabah. Di Al-Quran itu sendiri, di Al-Quran tidak dijelaskan arti dabah, dia hanya diartikan bahwa dia adalah makhluk yang melata. Apakah manusia atau hewan tidak dijelaskan. Ghair annahu yumkin an yuqal inna daba ustu'milat fil Qur'an katsir fil ma'nal am. Ya kan, tetapi kita bisa lihat ya, arti dabah ya digunakan di dalam Al-Qur'an itu maknanya umum, artinya umum. Ya tidak khusus tapi umum. Fa itlaqu ala nau'in khas. Seperti misalkan untuk jenis tertentu seperti kal insan, seperti manusia, yahtad ila qarina. Tapi apa? Kalau kita artikan dabah ini manusia, maka butuh kepada qarina. Qarina itu maksudnya hubungan. Hubungan yang bisa memahami bahwa maksud dari dabah ini, hewan melata ini adalah manusia. Apa? Korelasinya apa? Bisa kita pahami bahwa dabah ini manusia. Kita nggak bisa mengatakan ini artinya manusia. Nggak bisa begitu aja. Kita harus merujuk pertama kepada riwayat. Yang kedua, kalau kita benar-benar sudah mendapatkan riwayat, baru korinahnya di mana nanti, ada nggak kaitannya? Ini diartikan manusia. Nyambung nggak gitu maksudnya? Maksudnya nyambung nggak ini diartikan manusia? Udif ila zalik annahu rubbama ustu'mila fi muqabilil insan. Bisa jadi digunakan untuk selain makna manusia, bukan artinya yang dimaksud bukan manusia. Bisa jadi. Yaqul subhanahu wadawabu di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang akhirnya hanya akhir yang dinukil wadawabu wa katsirun minan nas, dan makhluk yang melata wa katsirun minan nas, dan banyak dari makhluk yang melata itu minan nas, manusia. Jadi apa? Manusia juga. Nah, ini ada korina. Ada korina. Nah, maksudnya korina di situ. Jadi wadawab, ketika kita mengartikan dia adalah manusia, ada korina apa? Wadawabu, makhluk yang melata, wa katsirun, dan banyak dari makhluk yang melata itu minan nas, dia adalah manusia. Wa fi ayatin ukhra, ayat yang lain dalam surat Fatir dikatakan wa minan nasi wad dawab, dan sebagian dari manusia, wad dawab, dan sebagian dari manusia itu adalah dawab, makhluk yang melata. Wa hadza yadfa'una ila al-qaul bi anna al-murad min ad-dawab wa ghairul insan. Dan di sini bisa mendorong kita menuju maksud dari dabah ini apakah dia ghairul insan juga, wa minan nasi, dan dari manusia, wad dawab, dan yang melata. Berarti ada dua. Kalau ayat yang tadi kan wadawabu wa katsirun minan nas. Yang di sini wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, wadawab, dan makhluk yang melata. Berarti apa? Bukan manusia wadawab ini. Berarti bisa diartikan dawab ini manusia dan bukan manusia. Wa amas salis, yang ketiga, fala yazhar minal ayat syai'un fi jawabihi illa ihtimal an yakuna maqul kalami wa ma jaa fi zailil ayat min qauli. Jadi kita tidak bisa memahami yang pasti tentang jawaban kecuali hanya ihtimal saja, kemungkinan saja yang ada di fi zailil ayat, di akhir ayat itu. Innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Nah, kita hanya bisa dari ayat yang tadi pertama yang kita baca ya, wa iza waqa'al qaul hingga annan nas kanu bi ayatina. Jadi annan nas kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia mereka tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Kita hanya bisa memahami ekornya. Maksudnya apa? Mereka ini tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita berpikir mereka tidak beriman, berarti apa? Manusia. Tidak mungkin kita katakan kerbau, sapi itu tidak beriman. Ya, orang mereka makhluk ghairunatik yang tidak berakal, nggak ada hukum bagi mereka. Bagi hewan-hewan seperti sapi, kerbau. Jadi kalau misalkan ayat ini wa innana kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa mereka tidak meyakini dengan kebesaran kami, berarti apa? Yang ditunjuk, yang dimaksud adalah manusia, bukan selain manusia, karena tidak ada hukum bagi selain manusia, yaitu kerbau, sapi, dia mau bagaimana saja, nggak ada tuntutan untuk beriman karena binatang yang tidak berakal. Tapi kita makhluk yang berakal, hewannya berakal, atau hayawanun natik. Waqad warada fi ba'di riwayat madmun kalamiha alladziina tatakallam, dan ini ada di sebagian riwayat ya tentang penjelasan ini. Wa amar rabi', yang keempat, poin penjelasan keempat dari ayat yang pertama tadi,
wa iza waqa'al qaul fayuhtamal an yakuna qaulu innan nas, bahwa maksud dari innan nas maqulun li kalamiha kama yuhtamal an yakuna ta'lilan li fardil azab alaihim allazi yadullu alaihi sadril ayat. Bisa jadi ini adalah awal ingin menjelaskan bahwa manusia itu akan disiksa. Karena kalau kita lihat dari ayat, dari pertama ayat itu udah menjelaskan tentang siksaan. Siapa siksaan? Yaitu qaul. Fa ka'annahu yaqul haqqun alaihimul azab, berhak kepada mereka mendapat azab, li'annahum kanul bi ayatina la yuqinun. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Wa yu'ayyid hadzal wajh qiraah, dan diperkuat dengan kata inna atau anna bil kasar, inna bil kasar allati taj'ala jumlatan musta'nifah, yang mana di situ kalau dalam ilmu nahwu inna itu untuk awal jumlah. Kalau inna di awal jumlah dia dibaca inna. Ya nanti kalau di tengah di anna dibacanya. Nah di sini udah menjelaskan dia awal jumlah, berarti dia yang menjelaskan tentang mereka yang tidak beriman itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khamis, yang kelima, fayuhtamal an yakunal murad minal ayah wal ayatul kauniyah wal anfusiyah wal anfusiyah wal warida fi qauli. Yang kelima, kemungkinan maksud dari ayatina, yaitu kebesaran-kebesaran Allah, kebesaran-kebesaran kami. Maksudnya apa? Ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah, dan juga kebesaran manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fi ahsani suwar, dengan seindah-indahnya bentuk. Maka itu manusia mulai dari zaman Adam sampai sekarang gak ada yang berubah bentuknya. Matanya tetap, hidungnya di sini, telinga gak ada. Zaman Adam, wah dulu matanya di sini, gak ada. Maka itu disebut ahsanus suwar, paling bagusnya bentuk. Nah ini merupakan penciptaan manusia dikatakan sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda dari kebesaran Allah yang di dalam tubuh manusia itu terdapat ribuan dari pembuluh darah yang satu sama lain tidak bertabrakan dan berjalan pada porosnya masing-masing sehingga manusia bisa hidup. Nah itu merupakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mendustakan, maka itulah mereka layak untuk mendapatkan azab karena pendustaan mereka. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, sebagaimana di ayat yang lain kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, yaitu tanda kebesaran kami, kata Allah, fil afaq, yaitu di luar angkasa sana, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh kita sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi kalian. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah kalian gak cukup itu semua tanda-tanda kebesaran Allah itu yang ada pada diri kita dan juga yang ada di luar angkasa sana, yang tidak bisa diungkap rahasianya oleh manusia, hanya sekecil saja yang baru bisa diungkap. Terus apakah kalian masih tetap akan mendustakan? Maka itu Allah akan mengazab mereka. Wa iza waqa'al qaul, apabila telah datang azab itu kepada mereka yang mendustakan kebesaran Allah dengan makhluk yang menyampaikan tukallimuhum dabbah ini. Siapa dabbah ini? Kama yuhtamal an yakuna al-murad min al-ayah al-majaiz al-ma'ajiz wal khawari al-ayah allati ja'at bihal anbiya. Sebagaimana yang dimaksudkan ayat juga kalau kita lihat mukjizat-mukjizat ya, yang menyalahi kebiasaan dan lain sebagainya yang dibawa oleh para nabi. Wa itlaqul ayat 'alal mu'jizah fil Qur'an katsir, dan sedangkan ayat yang menjelaskan tentang mukjizat itu dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa yuhtamal an yakuna al-murad al-kutub samawiyah fa innaha ayatun ilahiyah. Bisa jadi mungkin yang dimaksudkan juga apa? Kitab-kitab langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan juga dari tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti Al-Qur'an. Salah satunya adalah Al-Qur'an, merupakan tanda dari kebesaran Allah, yang mana tidak ada satupun makhluk di alam ini yang bisa menandingi mukjizat Al-Qur'an dari sisi lugahnya, bahasanya, dari sisi susunan sastranya dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini merupakan salah satu tantangan bagi makhluk. Wala yasar minal ayat syai'un fi ta'yin ahad hazil ihtimalat. Maka itu di sini ayat ini tidak ada seseorang yang bisa menentukan maksud dari ayat ini illa annahu yumkin ta'yid al-ihtimal tsalits biqauli. Yang mungkin saja di sini ada ihtimal yang ketiga, yaitu fi ayatis sabiqah inna hadzal qur'an yaqussu ala bani Israil aktsar ladhum fihi muyakhtalifun.
Wa amma sadis, jadi kalau kita lihat bahwa hazal Quran, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel yang selalu ikhtilaf, selalu berselisih. Jadi Bani Israel pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pernah bersatunya. Tidak ada pernah mereka dikatakan wahdah Islamiyah bersatu, enggak. Mereka selalu saling berselisih dan saling bunuh-membunuh. Maka itu dalam riwayat bahwa yang membunuh para nabi ini siapa? Yang Bani Israel ini. Maka itu pada zaman sekarang kalau kita lihat Bani Israel atau Yahudi dikatakan sebagai keturunan asli Yahudi, mungkin nggak ada ya. Itu mungkin udah buatan mereka. Tapi kalau kenyataan memang seperti itu. Yahudi kan, yang nggak pernah mereka bersatu, pasti selalu ingin membuat perpecahan di alam ini. Nah dulu juga begitu. Bahkan nabi itu dibunuh karena mereka kalah dalam pamornya, sehingga para nabi itu dibunuh. Wa amma sadis wa huwal hadab min ikhrajid dabah. Yang keenam adalah pertanyaan yang keenam yang tadi, ada tujuan dikeluarkannya dabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Fayumkin an yakuna ilamu dunuisa, apakah untuk menyampaikan bahwa hari kiamat sudah dekat? Kama yumkin an yakuna li ajli tambis, atau untuk menjelaskan, membedakan mana mukmin dan mana kafir. Kalau untuk membedakan mana mukmin dan mana kafir, sekarang kita bisa, ya kan? Nggak perlu misalkan Nabi, sekarang pun kita bisa membedakan mana orang mukmin dan mana orang kafir. Wa ghairu dzalik minal ahdab allati waradat fiha riwayat. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan, yaitu yang berbicara tentang dabah ini. Wa amma sabi, yang ketujuh, pertanyaan ketujuh tadi, wa huwa zamanul ikhraj, kapan dikeluarkannya ini? Fasiyakul ayah, kalau kita lihat susunan ayat, yasbut annaha taqa qabla yaumil qiyamah, udah jelas bahwa itu terjadi sebelum hari kiamat. Inda dunuwiha, ketika sudah dekat, maksudnya. Qaulihi subhanahu ba'daha wa yauma nahsyuru min kulli ummatin, pada hari, kata Allah, nahsyur, kami kumpulkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, fauzan, berkelompok. Jadi setiap umat berkelompok, umat ini, kelompok ini, seperti min kulli ummatin, setelah setiap generasi, misalkan umat Nabi Musa berkelompok, umat Nabi ini berkelompok, umat Nabi itu, min kulli ummatin fauzan mimman yukazzibu, bagi mereka yang mendustakan bi ayatina, dengan kebesaran kami, kata Allah, kepada apa kata Allah, fahum yuzaun, lalu mereka nanti akan seperti roti tawar lalu dibelah, dipisah-pisah gitu, dipisah-pisah. Ini yang mendustakan ini, seperti ada kelompok-kelompok mereka yang mendustakan ini dari umat ini kelompok yang mendustakan dari umat ini, seperti itu. Yukazibu bi ayatina fahum yuzaun fabima annasaniyata qabla al-qiyamah fasiyakul kalam yaqtadi kaunul ula kadzalik. Jadi di sini menjelaskan bahwa keluarnya itu sebelum hari kiamat atau mendekati dari hari kiamat. Wa yatahassal minal in'am fil ayah annahu subhanahu yahki fil afifi minha an umur salasa. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan al-awwalain raji'an ila ma qabla al-qiyamah wa yu'addan min asyratiha. Jadi kita bisa kembali, yang pertama-tama itu adalah terjadi sebelum hari kiamat, yang terakhir merupakan bagian dari syarat-syarat hari kiamat yang akan terjadi. Wasalis ila nafsil kiamah, yang berikutnya adalah kiamat itu sendiri. Wa wal fal awal huwa qaulul qaul alal kafirin wa khurujid dabbah, yaitu tentang orang kafir dan keluarnya dabah, yaitu bahwa akan terjadi azab bagi orang kafir dan keluarnya dabah. Dan kedua, hasrul faut, dikumpulkan secara kelompok min kulli ummah, dari setiap ummah. Wasalid susur, yaitu adanya tiupan sangkakala. Wa yauma yunfahu fisur. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari yang sebelumnya itu bahwa akan tanda bagi orang kafir ketika mendekati hari kiamat dan keluarnya dabah, dan juga dikumpulkannya pada hari kiamat berkelompok-kelompok, tidak menjadi satu, misalkan digabung mukmin dengan kafir digabung, tidak, tapi akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan martabat mereka ketika di dunia, apa yang telah mereka lakukan. Waladau idzalik yumkin addal awal wa tsani min asratis sa'ah. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa kalau kita rujuk kepada riwayat ya, di sini Anda telah catat riwayatnya, Anda telah cari. Anil Imam Abi Abdullah alaihi salam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihi salam, intaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila amiril mu'minin alaihi salam wa huwa naim fil masjid,
qad jama'a ramlan wa wada'a ra'sa. Nabi melihat Imam Ali tidur di masjid dan dia melihat di kepalanya itu banyak apa seperti pasir-pasir kecil yang melekat. Karena masjid pada saat itu nggak ada seperti masjid sekarang, ada ubinnya ya, dia tanah gitu. Faharakahu birijlaih, lalu dia menggerakkan dengan kakinya. Tsumma qala lahu kum ya dabbah, kum ya dabatullah, bangunlah wahai dabatullah. Imam Ali diberi julukan oleh Allah adalah dabatullah, makhluk Allah yang melata di muka bumi. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang menjelaskan tentang raj'ah dalam akidah Ahlul Bait. Faqala rajulun min ashabi, lalu seorang dari sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asummiya ba'duna ba'dun bihadzal isim?" Apakah dari kita ada yang dinamakan seperti ini? Seperti dabatullah, siapa maksudnya? Faqala la wallahi ma huwa illa khas, ini adalah khusus untuk manusia khusus. Kata wa huwa dabatul lati zakarallahu fi kitabi, sebagaimana dabah yang dimaksudkan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu ayat yang tadi, yaitu wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatan minal ar tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi ayat dabatul ard yang dimaksudkan ayat ini adalah Imam Ali. Ada yang menafsirkan, mengatakan seperti itu ketika terjadi roj'ah, dan itu terjadi setelah zuhurnya Imam Mahdi atau setelah tugas Imam Mahdi selesai. Ketika tugas Imam Mahdi selesai, barulah di situ ada yang disebut dengan roj'ah. Nah, roj'ah ini bukan keyakinan yang harus kita yakini. Kalau kita tidak yakini, kita akan menjadi kafir, enggak. Tapi itu merupakan bagian dari keyakinan Ahlul Bait. Karena apa? Karena sebagian nanti atau ada orang-orang yang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dibangkitkan untuk menjelaskan akan tanda-tanda hari kiamat atau untuk meluruskan setelah tugas Imam Mahdi selesai atau setelah wafatnya Imam Mahdi, baru di situ ada yang disebut dengan roj'ah. Maka itu dikatakan dabah pada ayat ini. Ada yang menafsirkan dia adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa di sini diartikan manusia? Karena ayat ini, perhatikan di ayatnya coba. Wa iza waqa'al qaul, apabila terjadi qaul, perkataan yang dimaksud adalah azab, alaihim, bagi mereka, akhrajna, kami mengeluarkan, lahum, bagi mereka, dabatan, makhluk yang melata minal ar, dari muka bumi ini, bagian dari yang hidup di muka bumi ini. Tukallimuhum, dia akan berbicara, karena bilang tadi tukallimuhum, dabah itu, makhluk itu akan berbicara. Kan nggak mungkin hewan sapi berbicara, yang berbicara hanya manusia. Maka itulah tukallimuhum, dia akan menyampaikan kepada manusia, kepada halayak, an-nas, tentang keajaiban-keajaiban atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dabah ini menyampaikan karena mereka telah banyak mendustakan tentang kebesaran Allah. Karena kan memang ketika mendekati akhir dari kiamat itu atau mendekati hari kiamat, di situ sudah banyak kerusakan, pendustaan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu di sini keluarlah atau dibangkitkanlah menurut riwayat, yaitu ada yang mengatakan di sini adalah Imam Ali, ada yang mengatakan nanti para imam, wallahu a'lam. Tapi maksud dari dabah di sini adalah manusia, bukan hewan. Karena dia berbicara, dia menyampaikan, tukallim, berbicara. Jadi kalau yang berbeda dengan penafsiran ahli sunnah yang mengatakan mayoritas itu adalah bukan manusia. Tapi kalau bukan manusia, kenapa tukallim, berbicara? Sedangkan hewan seperti sapi nggak berbicara, yang berbicara hanya manusia. Kalau mungkin jin, jin nggak ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Jin makhluk di alam sendiri. Seperti itu. Kalau setan, iblis sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka itu dia adalah manusia. Ini saja yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan ikhraj dabah minal ard, dikeluarnya makhluk yang melata yang dimaksudkan adalah manusia, dan ada yang menafsirkan bahwa itu adalah salah satu dari imam, hamba yang soleh yang menurut riwayat dari Imam Ja'far Shadiq dia adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi kalau ada penolakan, dia bukan Imam Ali, ya nggak masalah. Tapi tetap dabah ini manusia, bukan hewan seperti sapi, karena berbicara. Fadol, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan?
Insya Allah nggak sulit pembahasannya ya. Karena bahas satu aja ini ya, karena panjang dia ya. Nanti ada maji badul ayarab nanti. Tinggal satu lagi ya, satu tapi panjang. Jadi kalau mau merujuk tentang dabah ini, nanti itu banyak di pembahasan rojaah. Mereka-mereka yang dihidupkan oleh Allah kembali, yaitu manusia-manusia pilihan yang dihidupkan kembali oleh Allah untuk meluruskan, untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadol, ada yang mau ditanyakan? Fadol. Itu roja itu dibangkitkan ruh dengan jasad di setiap. Iya, roja itu ya dibangkitkan seperti seperti sedia kala tubuh dan ruh. Kan jelas kalau para imam tuh ya tubuhnya nggak akan hancur, tetap ada dia utuh. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa para imam ketika wafat itu dia diangkat semua jasad-jasadnya oleh Allah ke langit. Tapi alamnya beda ya. Iya, alamnya beda. Nah, itu ada ini nggak ikhtiar, terus ada ikhtiar nggak, apa dia berjalan sesuai kehendak Tuhan atau gimana? Iya, tetap ada penyampaian. Jadi apa yang disampaikan, jadi dia menyampaikan dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal-akal mereka, ikhtiar manusia. Tidak ada paksaan atau tidak ada seperti bim salabim, seperti orang dihipnotis nurus, enggak. Sebagaimana Nabi berdakwah, itu pun menjelaskan kalau dia terima ahlan wasalan, dia tidak terima ya dia akan mendapat akibatnya. Tetap ikhtiar manusia itu tidak dinafikan oleh Allah atau tidak dihilangkan oleh Allah, tetap seperti biasa. Ada mukmin, ada kafir di sini. Iya. Nah, disitulah salah satu tujuan roja itu, untuk membedakan mana mukmin mana kafir. Karena ketika tugas Imam Mahdi selesai itu dan kerusakan akan terjadi, itu orang nanti susah membedakan, tidak lagi bisa membedakan mana mukmin dan mana kafir. Seperti itu. Fadol, yang lain ada lagi? Nah, jadi tambahan ya. Jadi kalau ada hadis-hadis cerita yang menjelaskan tentang maksudnya dabah hewan melata itu seperti hewan-hewan yang terjadi di film-film begitu, wah makhluk yang akan ini, itu apa ya? Itu ingin menyudutkan Islam. Islam ini bukan agama fiksi yang cerita-cerita Al-Quran itu seakan-akan seperti di film-film. Wah, ada Godzilla, ada ini seperti itu, hewan melata. Maksudnya adalah ya seperti hewan-hewan yang keluar muka bumi yang ada di film. Nah, ini mereka hadis-hadis Israiliyat ini menjelaskan tentang hal-hal seperti itu, ingin menjadikan Islam itu seperti agama cerita yang seperti mitos gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, seperti dabah ini, sebagian dari umat Islam mengartikan dabah ini hewan. Jadi hewan yang berbicara. Jadi seakan-akan seperti di film-film nanti hewan berbicara. Apakah agama Islam sehina seperti itu? Nah, inilah yang banyak di hadis-hadis Israiliyat. Kenapa maka itu dikatakan ini adalah makhluk dabah? Ini adalah manusia, dia adalah imam, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Agama Islam ini bukan agama yang di dalam Al-Quran diceritakan seperti mitos-mitos. Enggak, itu adalah nyata dan semua berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Nah, seperti ini adalah yang menjelaskan hamba Allah, bukan binatang. Masa yang menjelaskan agama Islam binatang sih? Kan lucu. Nah, inilah hadis-hadis Israiliyat yang ingin menggasak agama Islam. Nah, kalau orang tidak jernih pikirannya, ya akan ngangguk-ngangguk aja seperti Dajjal. Wah, digambarkan Dajjal matanya satu di jidat besar begitu. Agama Islam seakan-akan dibuat seperti apa? Cerita aneh di dalamnya. Wah, di dalam agama Islam ini banyak cerita-cerita aneh. Padahal agama Islam nggak mengajarkan hal seperti itu. Nggak ada mitos-mitos di dalam agama Islam. Nah, inilah hadis-hadis Israiliyat Yahudi Bani Israel ini. Sampai sekarang mereka pun merusak agama Islam itu kan. Nah, dari dulu seperti itu. Nah, kita harus hati-hati hal seperti itu. Jadi mereka seakan-akan ingin yang menyudutkan agama Islam, mengatakan agama Islam itu agama yang penuh mitos. Di mana adanya? Itu hadisnya, itu Al-Quran. Nah,
Kalau orang wah seperti ayat salah satunya ini dabatun diartikan hewan, kan lucu. Paham? Insyaallah ada bisa dipahami ya. Wah, kalau kita baca hadis-hadis Israiliyat itu ngeri. Ya, ngeri yang dari Bani Israel ini. Banyak itu. Dan mereka hadis Israel dengan istilahnya hadis dari Al-Bait itu gimana? ya kalau hadis Israiliyat itu satu dia perawinya dan juga kadang terputus, dan juga dia menceritakan hal-hal yang menyudutkan para nabi dan menyudutkan tentang kemurnian agama Islam. Itu seperti cerita-cerita. Nauzubillah, nanti diceritakan Nabi Musa begini ketika mandi, bajunya ada ngambil, terus dia lari-lari tanpa baju untuk apa mengambil bajunya dia. Wah, kan cerita-cerita yang dibuat oleh, jadi ingin menyudutkan kemuliaan para nabi. Nabi Muhammad dibelah dadanya, lalu diambil jantungnya, dicuci, diambil hatinya dicuci supaya tidak ada setan. Nah, itu kan cerita-cerita Israiliyat. Nabi Muhammad sudah mulia sebelum alam ini diciptakan, kenapa harus diambil lagi? Nah, itulah cerita-cerita. Dan dalam cerita Ahli Sunnah ada seperti itu. Nabi Muhammad dibelah dadanya, diambil hatinya dicuci. Kan lucu. Nah, hati untuk membersihkan hati manusia dicuci, kan lucu. Nah, ini kan cerita-cerita yang aneh, yang digoreng oleh Bani Israel. Nah, kalau orang yang IQ-nya, akalnya jongkok, percaya. Kan gitu. Percaya aja dengan cerita itu. Nah, kita sebagai pengikut Ahlul Bait nggak akan percaya sama sekali cerita seperti itu. Orang Nabi sudah mulia kok masih ada, kenapa harus dibelek dadanya? Ini kan cerita, itu bagian kecil. Bagian yang lain-lain lagi banyak ceritanya tentang menyudutkan tentang Nabi sendiri dan agama Islam sendiri. Fadol, ada lagi? Nggak ada ya. Insya Allah bisa dipahami nih apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan juga memperkuat keimanan kita tentang hari akhirat ya, dan menambah keyakinan kita tentang sakratul maut, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, nanti minggu depan kita lanjuti lagi pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan wabil khusus untuk kedua orang tua kita kalau sudah meninggal, mudah-mudahan diberikan maghfirah dan dikumpulkan bersama keluarga Nabi dan Ahlul Baitnya. Kalau masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ma'as salawat.